Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang soal UP-PPG khususnya untuk guru PGSD. Di sini bisa dikatakan bagian ketiga dan di sini juga saya sedikit memberi catatan kepada teman-teman bahwa soal yang saya sampaikan ini murni hanya digunakan untuk latihan semata. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini berikan kepada saya handphone. Kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. Yang B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. Yang C. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang berlangsung pembelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Sedangkan yang D. Memberikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. Yang E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Untuk soal nomor 1 ini kasus juga yang kita temukan di kelas. Ini mungkin catatannya bagi sekolah yang memang memperbolehkan membawa HP. Nah, untuk nomor 1 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Tentunya kita sebagai guru yang memiliki kepribadian yang baik, ketika kita mendapatkan kasus semacam ini, tentu kita tidak akan langsung marah atau segala macamnya. Ini lebih baik kita berperilaku baik terhadap anak dengan cara mengingatkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Sedangkan yang B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Sedangkan yang C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Yang D. Mengajak RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. Sedangkan yang E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, untuk soal nomor 2 ini kasus juga, ketika kita menemukan kasus tapi ini di lingkungan kita ya, atau kita sebagai warga negara. Kira-kira kalau kita menjadi guru dan kasusnya semacam ini, apa yang mesti kita lakukan? Ya, jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Jadi ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, tentunya secara manusiawi mungkin kita mendukung ya, tapi kembali lagi sebagai guru yang baik tentu kita memiliki kepribadian yang baik. Jadi walaupun ada hal semacam ini kita temukan, tentunya kita akan menasehati warga negara untuk tetap membayar pajak, karena membayar pajak ini tentunya kewajiban kita dan biasanya pajak digunakan untuk kesejahteraan warga negara juga. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. Kemudian yang B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. Sedangkan yang C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Yang D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik di dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi.
Sedangkan yang E mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Ya, jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa portofolio itu memang akan istilahnya kita akan mengumpulkan tugas-tugas dari peserta didik kita. Jadi nomor 3 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jadi soal nomor 3 ini jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah diamati, yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan yang C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam pelajaran. Sedangkan yang D di sini, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini namanya juga merefleksikan, berarti ketika sudah proses pembelajaran berlangsung, otomatis kira-kira hal apa yang bisa didapatkan oleh siswa. Dan biasanya beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh guru. Bisa kita secara lisan atau menyampaikan langsung refleksinya, tapi lebih efektifnya memang menurut saya secara pribadi mungkin kita menyuruh siswa untuk menuliskan hal-hal apa yang memang mereka belum pahami atau mereka pahami ya. Nah, jadi soal nomor 4 ini tentunya di sini yang tepat jawabannya adalah yang D. Dan di sini juga refleksi ini juga tergantung dari gurunya, kira-kira bagaimana caranya menyampaikan refleksi ketika proses pembelajaran sudah selesai dilakukan. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang B itu SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Berikutnya adalah yang C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. Berikutnya yang D adalah identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Sedangkan yang E di sini adalah kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Nah, jadi yang tepat soal nomor 5 ini adalah yang mana kira-kira? Ya, benar ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang B, di mana sedikit penjelasan atau uraian terkait dia dengan tujuan pembelajaran. Tentunya selain kita memperhatikan tentang SKKD-nya, kita juga harusnya menentukan indikator dari KD yang sudah ditentukan, dan indikatornya ini biasanya merajuk atau indikatornya ini turun langsung dibuatkan tujuan pembelajaran. Jadi antara indikator dengan tujuan pembelajaran itu memang harus istilahnya nyambung lah istilahnya. Dan ketika kita membuat tujuan pembelajaran ini perlu kita memperhatikan yang namanya ABCD ya. Di mana mungkin bagi teman-teman yang sudah istilahnya PPG mungkin sudah tahu terkait dia dengan ABCD yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Di sini sedikit saya bacakan, di mana A itu audience yaitu siswa. Kemudian yang B itu behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Nah, berikutnya yang C ini adalah condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan, mungkin dari pengamatan, dari video atau gambar dan segala macamnya. Sedangkan yang degree ini yaitu tingkat keberhasilan siswa. Nah, kira-kira istilahnya degree atau keberhasilan apa yang mau kita capai. Misalnya mungkin setidaknya contohnya misalnya terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya setidaknya 4 atau 5 ciri-ciri makhluk hidup bisa atau harus diketahui oleh siswa tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Guru tidak cukup berbekal buku teks ke dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran atau media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar.
sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Guru tidak memulai dengan memberitahu siswa atau memahami diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan ini merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses. Ya, jadi A-nya adalah menanya, kemudian yang B-nya ini mengumpulkan informasi, sedangkan yang C ini mengobservasi, kemudian yang D mengasosiasi, sedangkan yang E mengkomunikasikan. Nah, jadi di setiap model pendekatan pembelajaran itu memang memiliki namanya sintak ya atau langkah-langkah, dan ini perlu kita perhatikan atau kita hafal ketika nanti kita mengikuti UP ya. Nah, yang nomor 6 ini terkait dia dengan penjelasannya atau uraiannya ini kira-kira cocok jawabannya yang mana? Oke, jadi yang cocok jawabannya adalah yang B, yaitu mengumpulkan informasi ya. Nah, di sini sedikit saya uraikan terkait dia dengan sintak dari saintifik. Jadi yang pertama itu ada tentang mengamati, yang dimana mengamati itu ya istilahnya mengamati fenomena yang relevan dan dengan apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua ada menanya, ini merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan informasinya, ini mengumpulkan data dengan berbagai sumber ya, bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari buku paket, bisa dari wawancara ataupun internet tentunya ya. Berikutnya yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi, ya ini mengolah informasi yang didapatkan, jadi mengambil mana yang memang sesuai apa yang dipelajari dari hasil-hasil searchingnya. Berikutnya yang nomor 5 ini mengomunikasikan. Jadi ini menyampaikan simpulan hasil analisis secara lisan, tertulis atau melalui media. Nah, kalau dia dalam proses pembelajaran ini biasanya dalam bentuk presentasi ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda mengajarkan membaca intensif teks narasi dengan indikator mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Sedangkan yang B. Menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru. Yang berikutnya yang C, menggunakan kamus dan membuat kalimat. Sedangkan yang D, mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Nah, jadi ini ada indikatornya, yaitu mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Nah, ini sepertinya bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya menjerumus ke pedagogik dengan ada indikatornya. Nah, kalau indikatornya mengidentifikasi kata-kata, jadi cocoknya aktivitas yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu apa? Oke, jadi soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah tentu yang A. Nah, kenapa yang A? Karena ketika kita mengidentifikasi kata-kata, istilahnya kan kalau kita mengidentifikasi berarti kita memeriksa benar-benar kata-kata yang kita baca di buku tersebut. Nah, dari kita memeriksa atau mengidentifikasi tersebut, pastinya ada istilahnya pasti ada kata-kata yang tidak kita pahami atau bisa dikatakan sukar. Nah, jadi dari sinilah aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu bisa mencari kata-kata sukar di dalam kamus bahasa Indonesia dan bisa juga bahasa Inggris ketika pembelajarannya tentu bahasa Inggris. Oke, next kita beralih ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini, contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah yang A, guru memperdengarkan pembicaraan berita tentang lingkungan dalam alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. Berikutnya yang B, siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskan Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah
A. Guru memperdengarkan pembicaraan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menulis inti beritanya. Sedangkan yang B, siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. Sedangkan yang C, siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Sedangkan yang D, siswa diminta menuliskan ringkasan dari teks yang dibaca. Oke, jadi ini contoh penggunaan media lingkungan, kira-kira yang cocoknya yang seperti apa. Ya. Jadi untuk maksudnya perlu kita ketahui, ini biasanya ketika kita membuat media berupa lingkungan, otomatis ini yang cocok adalah dalam bentuk kontekstual atau dalam bentuk nyata. Jadi sebenarnya yang tepat nomor 8 ini sudah jelas, yaitu yang C, yaitu siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Jadi ada beberapa narasumber atau istilahnya para ahli atau buku yang kita baca bahwa pembelajaran yang modelnya kontekstual itu biasanya lebih mudah dicerna oleh siswa, ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Tidak gampang membuat soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru sendiri pun harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk membuat soal-soal tersebut. Berikut ini yang merupakan bentuk soal untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi pada materi IPA kecuali. Yang A, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan yang B, apa perbedaan hewan vertebrata dengan invertebrata. Sedangkan yang C, buatlah hipotesis tentang percobaan kalor yang telah dilakukan, apa saja yang akan terjadi. Berikutnya yang D itu bagaimana proses terjadi pernapasan pada manusia. Nah, jadi memang kita sebagai guru memang terkendala ketika kita memang membuat soal berbasis hot. Karena pada umumnya kita juga belum terbiasa, tapi setelah mengikuti PPG, alhamdulillah mungkin ada perubahan sedikit, walaupun perbedaan guru yang satu dengan guru yang lain menganggap bahwa ada yang hot dan tidak hot. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengatakan juga bahwa soal hot itu tidak meski yang sulit, bisa yang sederhana, yang penting membuat atau memerintahkan siswa untuk menganalisis atau mengolah pikirannya. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini kira-kira menurut teman-teman yang tidak hot di sini, kan ini diminta kecuali, berarti yang tidak hot menurut teman-teman yang mana? Oke, jadi benar ya. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah yang A. Tentunya sebutkan ciri-ciri makhluk hidup ini bisa dikatakan tidak hot, ya. Nah, untuk soal-soal yang berbau hot ini memang ada kita perlu memperhatikan taksonomi belumnya, karena di sini menurut pengawas di sekolah saya ada beberapa pembagiannya di sini. Ini juga hasilnya juga bisa kita cari di internet tentang taksonomi belum yang revisi, ya, model revisi. Nah, jadi di sini ada 3 model bagian. Yang pertama itu ada lots, ya. Ini bisa C1-nya itu tentang mengingat, sama dengan C2 yaitu memahami. Kemudian ada yang dikatakan dengan mods. Di sini ada yang C3 itu menerapkan, sama C4 itu menganalisis. Sedangkan yang hot ini C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Nah, namun menurut saya secara pribadi yang C3 dan C4 ini juga bisa sih dikatakan dengan hot, mengingat bagaimana karakteristik siswa kita sendiri, ya. Untuk SD juga sepertinya C2, C3, C4 ini juga bisa juga dikatakan hot. Ini versi saya, ya, tapi tidak tahu menurut teman-teman. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 10. Diketahui dari hasil akhir tes siswa memiliki rata-rata 57,5 dari KKM, 65, dan ketuntasan klasikal memperoleh 39,1% dari 85% persyaratan lulus. Hal ini disebabkan karena pada saat siswa mengerjakan soal dari kelima soal yang mencakup 5 indikator berpikir kritis, hanya mampu menjawab indikator 1 dan 2 saja. Maka perlu disusunlah suatu perbaikan tindakan lanjutan. Pernyataan tersebut bagian dari PTK pada tahap yang A ini perencanaan.
Sedangkan yang B kemudian pelaksanaan, yang C ini pengamatan atau observasi, kemudian yang D ini adalah refleksi. Nah, kira-kira soal nomor 10 ini kan tentang PTK, kira-kira mana yang tepat jawabannya dengan hasil uraian yang di atas. Jadi jawabannya yang tepat tentu adalah yang D, yaitu refleksi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana susunan atau langkah-langkah ketika kita membuat yang namanya PTK. Dan di sini saya sekadar mengingatkan, mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara istilahnya mengukur ketuntasan dengan menggunakan klasikal. Ya, ini kan klasikal ini menggunakan presentasi. Insya Allah teman-teman sudah bisa terkait dia dengan ini ya. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kritik dan sarannya saya sangat harapkan. Cukup dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.